Halo semuanya, selamat datang di channel aku ya. Kenalin, aku Data Amelia. Jadi di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng nih mengenai salah satu struktur data dalam pemrograman, yaitu binary search tree atau juga sering disingkat dengan BST. Jadi BST ini banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti sistem pencarian data, sistem database, bahkan juga di dunia AI loh. Nah, agar kamu bisa paham konsepnya dari awal, kita akan belajar dari yang paling awal dulu. Di sini aku udah buat beberapa slide penjelasan mengenai BST ini agar kamu lebih mudah untuk mengikuti dan memahaminya. Yuk langsung aja kita ke slide-nya. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke apa sih itu binary search tree. Nah, binary search tree ini atau BST adalah salah satu jenis struktur data pohon biner, yaitu struktur data yang terbentuk dari pohon dengan cabang kiri dan kanan yang digunakan untuk menyimpan data secara terurut agar proses pencarian, penambahan, dan penghapusan data ini bisa dilakukan dengan efisien. Nah, ciri-ciri dari BST ini yang pertama, setiap nodenya hanya boleh punya maksimal 2 anak kiri atau left dan anak kanan atau right. Nah, nilai pada anak kiri harus lebih kecil daripada nilai node induknya, sedangkan nilai pada anak kanan harus lebih besar dari nilai node induknya. Nah, contohnya di sini adalah ketika misalnya node-nya atau root-nya itu bernilai 10. Misalnya aku nih mau masukin data yang bernilai 5. Karena 5 itu lebih kecil dari 10, maka akan diletakkan di sebelah kiri dari si root-nya. Nah, sedangkan misalnya aku mau masukin nih data yang jumlahnya ada 15, yang berjumlah 15. Karena 15 itu lebih besar dari 10, maka akan diletakkan di sebelah kanannya. Misalnya lagi aku ini mau memasukkan data yang bernilai 2. 2 itu lebih kecil dari 5 kan? Jadi 2 ini akan kita letakkan di sebelah kiri dari 5 ini. Nah, misalnya lagi aku mau masukin data yang bernilai 7. 7 itu lebih besar dari 5 kan? Nah, jadi 7 ini akan kita letakkan di sebelah kanannya dari si 5 ini. Nah, kenapa sih kita itu harus menggunakan BST ini? BST ini digunakan karena struktur ini memungkinkan kita untuk yang pertama itu kita bisa mencari data dengan cara cepat. Waktu rata-ratanya itu 0 atau log n. Yang kedua itu menambahkan data baru tanpa harus menyusun ulang semua elemen. Jadi kita itu misalnya kita mau menambahkan data baru nih, data baru itu bisa langsung masuk karena dia itu tadi menggunakan BST ini. Kalau kita menggunakan yang lain, struktur data yang lain, mungkin itu akan mengulang semuanya atau menyusun ulang semua elemennya itu dari pertama. Terus yang ketiga ini menghapus data dengan cara yang terstruktur. Nah, dalam penghapusan datanya juga di BST ini sangat terstruktur loh. Jadi dia misalnya kita tuh ingin menghapus data di sebelah di data yang di bagian kiri. Nah, itu nanti datanya itu terhapusnya akan terstruktur atau akan terhapusnya teratur gitu. Nah, selanjutnya itu yang keempat, ada BST ini sangat efisien jika pohonnya seimbang atau balance, sehingga dia itu tidak mirip seperti linked list. Nih, analogi gampangnya gimana ya? Dari penjelasan-penjelasan aku udah jelasin tadi, itu akan lebih mudah kalau kita analogiin. Nah, misalnya seperti ini. Bayangin aja kamu itu punya lemari buku yang diurutin dari buku nomor terkecil ke terbesar. Misalnya kamu ini pengen nih cari buku dengan nomor 30 dari total 100 buku. Kamu itu nggak harus ngecek buku itu dari nomor 1 loh. Jadi kamu itu langsung cek ke tengah lemari, misalnya nomor 50. Karena 30 itu lebih kecil dari 50, kamu cukup cari di bagian kiri lemari. Nah, inilah prinsip yang digunakan di BST ini. Pencarian dengan cara membelah dua. Jadi ini tuh akan memudahkan kita untuk mencari data itu agar lebih cepat dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan strukturnya dari BST ini. Nah, selanjutnya itu ada operasi-operasi utama pada BST. Yang pertama itu ada insert atau menambahkan node. Nah, jadi insert ini kita harus cari posisi sesuai aturan kiri, kurang dari node, kurang dari kanan, lalu kita letakkan data di tempat yang tepat. Yang kedua itu ada search atau mencari data.
Nah, untuk mencari data ini, bandingkan nilai yang dicari dengan root, lanjut ke kiri atau ke kanan hingga ketemu atau habis. Misalnya kita ini mau mencari angka 50 atau 30. Nah, seperti konsep atau yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi, kita bisa menggunakan analogi seperti itu untuk lebih memudahkan saat kita untuk mencari data kan. Nah, yang ketiga itu ada delete atau menghapus node. Ada 3 kasus di sini. Yang pertama itu node tanpa anak. Node tanpa anak ini bisa langsung dihapus. Selanjutnya ada yang kedua itu ada node dengan satu anak. Node dengan satu anak ini bisa digantikan dengan anaknya. Nah, node dengan 2 anak itu dicari in order successor atau predecessor untuk menggantikannya. Nah, di sini ada kelebihan dari BST. Kelebihan dari BST ini yang pertama itu mudah diimplementasikan. Yang kedua, efisien untuk data yang sering dicari. Yang ketiga itu operasinya cepat dan sangat seimbang. Kekurangan dari BST ini, dia bisa jadi tidak efisien jika datanya itu tidak seimbang, karena datanya jika tidak seimbang itu akan lebih mirip ke linked list. Nah, jadi binary search tree ini adalah fondasi penting dalam dunia algoritma dan struktur data. BST ini efisien dan mudah dipahami dan sangat berguna dalam kehidupan nyata seperti database, pencarian, dan sistem file. Yuk lanjut ke animasi dan codingannya biar lebih paham secara visual. Nah, di sini kita untuk animasinya itu menggunakan Visual GoNet. Teman-teman itu bisa cari aja websitenya, tinggal tulis aja Visual GoNet, itu nanti langsung keluar. Jadi teman-teman itu nanti bisa langsung pilih aja binary search tree, karena disitu kan banyak pilihan animasi-animasi ya. Jadi teman-teman bisa pilih aja binary search tree. Nah, misalnya di sini aku ini pengen cari yang berisikan 10 data gitu. Terus aku cari yang random aja. Karena ini jelek, kita ganti dulu ya. Maaf ya teman-teman, ini agak lama soalnya. Nah, misalnya kita gunakan yang ini nih. Jadi rootnya itu atau akarnya ini bernilai 68. Misalnya nih, aku nih memasukkan data lagi 18. 18 itu kan lebih kecil dari 68 sesuai dengan prinsip dan persyaratannya tadi. Nah, jadi kita letakkan di sebelah kiri dari si root ini. Nah, misalnya lagi, aku nih mau masukin data yang bernilai 76. Data 76 itu kan lebih besar dari 68. Karena dia lebih besar, maka dia akan diletakkan di sebelah kanan. Nah, sudah sesuai kan dengan peraturan yang tadi. Misalnya nih, aku ini mau cari lagi untuk memasukkan data lagi dengan nilai 91. 91 itu kan lebih besar dari 76. Maka dia akan diletakkan di sebelah kanan dari 76 ini. Nah, misalnya aku nih mau masukin data lagi loh, karena ini 10 data, aku akan masukin data lagi yang nilainya 15. 15 itu kan kurang dari 18 kan, lebih kecil dari 18, maka kita letakkannya di sebelah kiri dari si 18 ini. Aku masukin lagi data yang ke 53, bukan ke 53, maksudnya dengan nilai yang 53. Nah, itu karena 53 ini karena lebih besar dari 18, maka dia kita letakkan di sebelah kanan. Selanjutnya lagi, misalnya aku masukin lagi data yang bernilai 28. 28 ini kan lebih kecil dari 53, jadi dia kita letakkan di sebelah kiri. Selanjutnya juga ada memasukkan data 67. 67 ini kan lebih besar dari 53, jadi kita letakkannya di sebelah kanan. Dan misalnya lagi ya, aku ini mau masukin nih data dengan nilai 3. 3 ini kan lebih kecil dari 15, maka kita letakkan di sebelah kiri. Nah, jadi sampai sini teman-teman gimana? Udah paham belum untuk penjelasannya yang dari PPT tadi sampai ke
di sini itu teman-teman aku rasa udah paham ya, karena penjelasan juga udah berdasarkan contoh nih, udah dijelaskan satu persatu juga. Semoga teman-teman bisa paham ya sampai sini. Nih, misalnya lagi aku masukin 17 nih. 17 ini kan lebih besar dari 15. Jadi, maka kita akan masukkan di cabang yang sebelah kanan dari 15 ini, karena 17 ini lebih besar dari 15. Misalnya lagi aku mau search nih, atau aku mau cari data nih. Misalnya aku cari data berapa ya? 28. Nah, jadi dia itu akan mencari aku tadi kan mintanya di ke 28, data yang nilainya 28. Dia itu akan mencari ke sisi kiri. Kenapa dia mencari hanya ke sisi kiri? Karena 28 itu kan lebih kecil dari 68. Jadi dia tidak perlu mencari di yang sebelah kanan, karena sudah jelas karena dia lebih kecil, maka dia akan mencari di sebelah kirinya saja. Nah, 28 ini alurnya dia akan 68 nih. Dia akan mencari ke sebelah kiri, ke 18. 18 ini ada cabang lagi ke 53. 53 lagi ini dia akan ada cabang lagi yang lebih kecil dari 53, yaitu 28. Maka dia akan mencari di sebelah kiri saja. Nih, misalnya aku cari 76. Nah, kalau kita cari 76, itu kan dari root, dia akan langsung ke sisi kanan, karena kalau dia sisi kiri kan itu lebih kecil, sedangkan 76 itu dia lebih besar dari si rootnya. Jadi dia tuh hanya mencari di sisi kanannya aja. Nah, jadi di sini sisi kanannya itu ada, pas dia langsung ke sisi kanan itu langsung ketemu dengan nilai 76. Nah, misalnya lagi aku cari 12. Nah, kalau aku cari tadi kan cari nilai data yang bernilai 12. Sedangkan di sini tuh di sini ini di binary search tree-nya ini tidak ada, di animasi ini tidak ada data yang bernilai 12. Maka dia akan keluar. Dia akan dari nih 12 kan itu lebih kecil dari si rootnya kan. Jadi dia akan mencari ke sisi kiri dari ke 18. 18 ini lebih kecil, 15 ini lebih kecil dari 18, 3 ini lebih kecil dari 15, sampai ke 3 ini dia tidak menemukan dari data yang ke-12 tadi, maka dia itu tidak akan mengeluarkan atau tidak berhasil atau tidak adalah itu data yang bernilai 12. Selanjutnya itu kita akan insert. Misalnya kita insert 53. Nah, jadi dia itu langsung menemukan gitu. Jadi nempuh dari root ini langsung ke sisi kiri, karena aku tadi cari 53 yang posisinya lebih kecil dari si rootnya kan. Jadi kenapa dia 53 min 2 ini? Karena dia punya dua cabang gitu. Nah, selanjutnya itu ada di remove. Remove itu kita menghapus data gitu kan. Nah, misalnya nih kita mau menghapus data ke 15 nih. Nah, teman-teman tadi udah ngeliat kan gimana sih animasi ini menghapus data yang ke 15 tadi, yang tadinya 15 itu di tempat 17 ini dia dihapus dan akan digantikan dengan nilai 17. Jadi nilai 17 di sisi kanan itu akan menggantikan nilai yang terhapus, karena
kalau 3 yang menggantikan itu tidak sesuai karena 3 ini kan lebih kecil dari 17 dan 17 itu di sisi kanan. Jadi akan ada ketidaksesuaian di situ. Jadinya tidak bisa. Terus misalnya lagi kita ini akan meremove 276. Nah, itu juga sama dengan yang kiri tadi, cuman bedanya karena aku tadi nge-remove yang 76, dia itu kan lebih besar dari si rootnya, maka dia akan mencarinya itu langsung ke sisi kanannya. Jadi sisi kanannya tadi yang tadinya di sini 76, nilai 76 itu akan digantikan oleh sisi kanan atau yang lebih besar dari si yang sudah terhapus tadi. Nah, mungkin itu aja sih dari animasi dari binary search tree ini yang kita memakai website dari Visual GoNet. Untuk selanjutnya itu kita akan masuk lagi ke penjelasan source code-nya. Jadi di sini untuk source code-nya atau codingannya itu udah aku buat dalam bentuk PPT juga biar teman-teman itu lebih paham dan bisa lebih mahamin. Dan di PPT juga di source code-nya itu udah aku tambahin penjelasan mengenai untuk apa sih source code-nya itu, terus bagaimana penggunaannya gitu-gitu. Udah aku masukin semua di penjelasan di PPT-nya. Jadi untuk itu langsung aja kita ke PPT-nya. Nah, jadi di sini ada source code binary search tree yang di bagian pertama itu di baris pertama sampai ke baris ke-14 ini ada ini digunakan untuk mendefinisikan struktur node. Jadi setiap node menyimpan data lalu punya dua anak, live dan reg. Saat objek node dibuat, kita itu langsung isi nilainya. Dan set anak kiri serta anak kanan ini menjadi null PTPR. Nah, di baris ke-17 sampai ke-29 ini berfungsi yang digunakan untuk menambah node ke dalam BST. Kalau root kosong, kita buat node baru. Jika nilai yang baru itu lebih kecil dari root, masukkan ke kiri. Kalau nilainya lebih besar, masukkan ke kanan. Ini sesuai dengan yang sudah kita jelaskan di PPT dari awal tadi ya. Kalau nilainya itu lebih besar dari root, itu akan masuk ke kanan. Jika nilainya lebih kecil dari root, itu akan masuk ke kiri. Proses ini dilakukan secara rekursif hingga menemukan tempat yang tepat. Nah, selanjutnya itu ada pada baris ke-31 sampai ke-37, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan isi dari BST yang terkecil hingga terbesar. Kita pakai in order traversal, yaitu kunjungi kiri, tampilkan data sekarang, dan kunjungi kanan. Hasilnya akan terurut otomatis karena BST sifatnya kan sudah terstruktur. Nah, pada baris 39 sampai 44 ini ada fungsi yang digunakan untuk mencari nilai dalam BST. Kita bandingkan nilai yang dicari dengan root. Kalau sama, ketemu. Kalau lebih kecil, lanjut ke kiri. Kalau lebih besar, lanjut ke kanan. Lagi-lagi prosesnya itu rekursif ya, teman-teman. Untuk sampai sini teman-teman itu bisa lihat dan bisa memahami dari codingannya atau source code-nya di sini ya. Dan untuk penjelasannya itu di bagian bawahnya. Nah, di bagian 46 sampai 49 ini ada fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terkecil di subtree, yaitu node yang paling kiri. Fungsi ini dibutuhkan saat kita mau menghapus node yang punya dua anak agar bisa mencari yang lebih tepat sesuai dengan animasi yang sudah kita lakukan tadi. Kita itu kan kalau mau menghapus node itu kita harus cari yang sesuai nih penggantinya. Nggak bisa misalnya kita tadi menghapus 15 terus kita langsung gantikan dengan 3, sedangkan 15 itu punya anak kiri dan anak kanan yang lebih besar anak kanannya. Jadi tidak bisalah kita gantikan si 15 tadi dengan anak yang sebelah kiri atau dengan anak yang bernilai 3 tadi. Kita harus menggantikannya dengan anak yang di sebelah kanan.
agar dia itu tepat penggantiannya. Jika dia digantikan dengan 3, itu kan dia nanti menjadi tidak tepat ya teman-teman. Nah, pada baris ke-51 sampai 76 ini ada source code yang digunakan untuk berfungsi untuk menghapus ketika dia punya 2 anak. Solusinya, kita itu cari not terkecil dari subtree kanan menggunakan pin min. Lalu kita gantikan nilai not yang dihapus dengan nilai not terkecil tadi. Setelah itu kita hapus not terkecil dari subtree kanan karena nilainya sudah dipindahkan ke atas. Cara ini menjaga aturan BST tetap konsisten dan tidak ada data yang hilang. Nah, pada codingan baris ke-78 sampai ke 100 ini, di fungsi main, kita coba semua operasi BST. Pertama, kita insert beberapa data, 10, 5, 15, 3, dan 7. Lalu, kita tampilkan isi BST pakai in order. Kita coba cari angka 7, kalau ketemu ditampilkan, lalu kita hapus angka 5, dan tampilkan lagi in ordernya. Jadi, ini salah satu cara praktis untuk memahami insert, search, dan delete dalam BST ya teman-teman. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai BST atau Binary Search Tree, mulai dari konsep dasarnya, animasi di Visual Go, sampai ke implementasi kodenya. Untuk implementasi kode yang aku jelasin di PPT tadi, akan aku buat salinannya dan aku taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Jadi teman-teman nih, misalnya kamu nih pengen coba-coba kodenya, misal kamu pengen ganti angkanya, itu boleh banget ya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kamu, bisa lebih memahami cara kerja BST dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Sekarang giliran kamu nih buat implementasiin, buat kamu coba nih. Bisa kamu coba pakai Visual Go, atau kamu coba langsung dengan source code atau codingannya atau kodenya yang udah aku buatin tadi, udah aku jelasin. Bisa teman-teman langsung salin, terus teman-teman coba-coba deh. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video. Dadah.